Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Masitoh Janafifah dengan NIM 169. Di sini saya akan memaparkan materi untuk ujian akhir semester di mata kuliah Filsafat Hukum. Memasuki materi yang terakhir di video presentasi kali ini, yaitu hukum sebagai common good. Mari kita simak baik-baik materi pemaparan dari saya. Check it out. Materi yang keempat yaitu hukum sebagai common good. Aristoteles adalah orang pertama yang dianggap memiliki gagasan mendasar tentang common good dan menjadikan common good sebagai konsep yang sangat sentral dari teori politiknya. Dengan kata lain, common good berkembang mengiringi proses alur politik yang terjadi di masa Aristoteles dan terus dikembangkan oleh aliran Aristotelian. Pemikiran Aristoteles tentang common good berawal dari sebuah perenungan tentang fungsi sebuah negara didirikan adalah untuk mewujudkan kebaikan. Bagi Aristoteles, prinsip kebaikan adalah yang paling otoritatif dalam menjalankan roda kenegaraan, dan kebaikan itu tidak hanya seputar kondisi kehidupan tetapi juga mewujudkan kehidupan yang baik. Common good yang dibawakan oleh Aristoteles memang berangkat dari kondisi politik pada saat itu dan berkembang dalam teori-teori politiknya. Dalam artian lain, Aristoteles dalam merealisasikan common good dalam teori politiknya berangkat dari sebuah kesadaran bahwa untuk menghadirkan kesejahteraan dalam sebuah kehidupan negara membutuhkan partisipasi publik untuk mengembangkan sebuah kebijakan yang didominasi oleh unsur politik. Selain itu, dalam diskursus common good, Aristoteles yang merupakan pelopor dari lahirnya istilah common good juga termasuk golongan pemikir pramodern yang mengaitkan common good dengan tujuan yang lebih tinggi dan kehidupan yang berbudi luhur, berupa keadilan, kebajikan, dan kesejahteraan yang hanya dapat direalisasikan dalam komunitas politik yang ideal. Pendapat yang sejalan dengan gagasan dan tujuan common good Aristoteles hadir dari Marcus Tullius Cicero dalam bukunya yang berjudul On the Republic and on the Laws mengatakan bahwa kebaikan rakyat adalah hukum tertinggi negara. Bagi Cicero, common good merupakan sebuah solusi yang berangkat dari suara rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dipertegas olehnya dengan mendefinisikan makna respublika yang berarti sesuatu dari rakyat, dari artian bahwa dalam sebuah komunitas besar perjanjian tentang keadilan adalah untuk utilitas komunion, kebaikan bersama. Lebih lanjut, Cicero berpendapat bahwa di dalam sebuah komunitas besar dan individu dalam memutuskan sebuah unsur kebaikan bersama disatukan oleh sebuah kesepakatan yang memiliki prinsip keadilan. Selain Aristoteles yang termasuk golongan teoretikus politik masa pramodern, terdapat juga beberapa teoretikus politik dan sosial modern yang pernah menggunakan pemahaman common good seperti Karl Marx dan Friedrich Engels, dan dalam sebuah buku yang bertemakan The German Ideology Marx dan Engels mengatakan setiap kelas yang berkuasa dalam tatanan sosial harus memastikan kepentingannya direpresentasikan sebagai kepentingan semua masyarakat atau kebaikan bersama. Marx dan Engels menyimpulkan dalih common good yang dibawakan oleh kelas atas tidak benar-benar untuk menghadirkan kebaikan bersama, melainkan untuk mencegah kelas bawah menyadari kepentingan kelas atas yang bertentangan dengan kelas-kelas dominan, seperti kepentingan kelas bawah. Dalam artian lain, pemahaman common good di masa modern memberikan pemahaman baru bahwa common good merupakan sebuah dalih di mana golongan individu dapat mengejar tujuan pribadi atau kepentingan pribadi. Sementara definisi common good secara umum menurut Maximilian Jede, istilah common good sangat dekat pengertian istilah public good dalam public interest. Selain itu, para ekonom dalam memaknai public good cenderung menggunakan istilah barang publik dalam bentuk jamak. Hal tersebut dikarenakan para ekonom memandang barang publik merupakan barang yang tidak dapat dikecualikan, dalam artian lain bahwa orang lain juga memiliki hak untuk mengelola, menikmati tanpa adanya persaingan. Sementara itu, pemaknaan istilah common good lebih mengarah kepada moral, atau lebih tepatnya gagasan common good menyeratkan keberadaan suatu komunitas dengan nilai yang moral bertentangan dengan kondisi masyarakat. Maximilian Jede dalam menjelaskan perbedaan common good dan public good menyebutkan salah satu sarjana yang menjelaskan perbedaan kedua istilah, seperti Bruce Douglas, yang mengatakan bahwa konsep common good yang selama ini berkembang dalam tradisi Aristotelian memahami common good mengarah pada suatu kebaikan yang secara objektif bernilai dalam arti moral, seperti istilah
public good adalah kebalikan dari common good, di mana dalam pengertian public good menyeratkan bahwa sesuatu yang bersifat barang umum adalah berharga dan memiliki daya saing bagi kepentingan pribadi maupun kolektif. Sementara itu, Francis Houthart mendefinisikan common good sebagai kebaikan bersama karena berkaitan erat dengan tujuan masyarakat, sehingga keberadaannya harus terpenuhi. Hal tersebut dipertegas oleh Jacques Maritain yang menyatakan bahwa common good berkaitan dalam kebaikan hidup masyarakat yang merupakan lawan dari kebaikan individu. Di sisi lain, common good juga dimaknai oleh Francis Houthart sebagai barang milik umum. Hal tersebut memperkuat argumennya tentang sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia secara umum. Barang milik umum yang dimaksud secara substansial, barang tersebut merupakan bagian dari kebaikan bersama sebagai bagian dari tujuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Mengingat kebaikan bersama merupakan kebalikan dari kebaikan individu. Oleh karena itu, persoalan yang sering kali terjadi dalam common good adalah masalah privatisasi yang dilakukan oleh seseorang ataupun pemilik modal, sehingga barang bersama yang awalnya dikelola untuk mewujudkan kebaikan bersama beralih menjadi milik perorangan dan menjadi kebaikan individu setelah dikuasai oleh satu pihak tertentu. Gagasan common good menurut Armando Salvatore dan Dale F.A. Kleiman dalam sebuah pengantarnya di dalam buku yang berjudul Public Islam dan The Common Good menegaskan bahwa gagasan common good dapat didefinisikan oleh nilai sosial yang didefinisikan ulang melalui interaksi, praktik, dan transisi dari generasi ke generasi. Berdasarkan pemaparan sejarah dan definisi common good di atas, maka bisa ditarik benang merah bahwa sebenarnya common good merupakan salah satu teori yang terus berkembang dalam sejarah perkembangan politik barat dan terus dikaji oleh para ahli filsafat moral dan politik dalam merumuskan tujuan bersama sehingga nantinya dapat menghadirkan kebaikan bersama. Disebutkan bahwa teori common good yang kemudian dimaknai dengan kebaikan bersama secara moral dan barang milik umum menurut para ekonom selalu disandingkan dengan istilah private good, yang artinya private good merupakan lawan dari common good adalah bukti bahwa common good terus dikaji sehingga mendatangkan makna baru yang selanjutnya sesuai dengan kondisi terkini. Adapun pemaknaan common good sebagai kebaikan bersama dan cenderung ke nilai moral dikarenakan fokus kajian penerapan common good lebih ke ranah politik. Hal tersebut dilatar belakangi dengan adanya klasifikasi bentuk pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang korup. Pemerintahan yang baik menurut Aristoteles seperti yang sudah penyusunan paparkan dalam paragraf sebelumnya adalah pemerintahan yang berdasarkan keadilan, kebajikan, dan kesejahteraan, sedangkan pemerintahan yang korup adalah pemerintahan yang mementingkan kepentingan pribadi. Sementara itu, pemaknaan common good sebagai barang milik umum oleh para ekonom yang juga sudah menyusun paparan tersebut sebelumnya lebih mengarah kepada pengelolaan barang publik yang bisa dimanfaatkan bersama dan dijadikan dasar dalam menghadirkan kebaikan bersama. Namun, bukan berarti pemaknaan common good sebagai barang milik umum tidak mengandung unsur private good, seperti yang sudah penyusunan paparkan dalam paragraf sebelumnya bahwa dalam diskursus common good yang dimaknai sebagai barang milik umum oleh para ekonom juga terdapat kegiatan privatisasi oleh para pemilik modal, di mana dalam pengertiannya barang milik umum yang awalnya difungsikan sebagai kebaikan bersama berubah menjadi kebaikan pribadi. Oleh karena itu, common good dalam penerapannya menurut Maximilian J.D. yang menggunakan pendekatan agregat, prosedural, dan kesatuan milik Mansbridge. Dalam teori agregatif yang ditawarkan oleh Mansbridge, ia menyatakan bahwa common good terwujud apabila unsur atau kondisi yang membawa manfaat bagi semua anggota masyarakat seperti prinsip keadilan tertentu yang bisa disepakati oleh semua masyarakat terlepas dari keadaan sosial mereka. Sedangkan dalam konsep prosedural, common good dapat diidentifikasikan dengan hasil dari proses tertentu seperti pertimbangan publik. Teori kesatuan mengidefinisikan common good dalam ruang lingkup tujuan yang lebih tinggi seperti Tuhan dan negara. Itu tadi presentasi materi dari saya. Cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.